Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 7A sampai 7I. Hari ini pelajaran kedua yaitu pelajaran mengenai bimbingan konseling. Sebelum Ibu mulai, silakan Ibu perkenalkan dulu diri Ibu. Nama Ibu Putudia Larasati. Ya, profilnya Ibu. Ibu menjadi wali kelas di kelas 7H. Kalau kalian ingin bertemu dengan Ibu, saya Ibu berada di kelas 7H. Kita lanjut ya mengenai bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Kalian mungkin ada yang belum mengetahui apa sih itu bimbingan konseling? Iya. Apa sih peran penting dengan adanya bimbingan konseling di sekolah-sekolah itu? Terus yang kedua, apa dan bagaimana tujuan daripada bimbingan konseling itu? Kali ini kita akan mengupas sedikit mengenai arti penting dan bagaimana BK di sekolah itu. Namun pertama-tama kita harus tahu dulu arti daripada bimbingan konseling atau bisa disingkat dengan BK. Jangan BK, jangan biasain dirinya juga memanggil Ibu. Bu BK gitu ya. Panggil nama lengkap Ibu dia guru bimbingan konseling gitu ya. Iya, bimbingan konseling. Kita lanjut ya. Bimbingan. Penjelasan pertama, bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli. Ahli yang dimaksud di sini memberikan bantuan kepada siswa itu ini dia, guru BK atau guru bimbingan konseling yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu. Dimaksudkan agar individu dapat memahami diri, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi diri secara optimal untuk kesejahteraan. Ya, ini ya pengertian dari bimbingan tersebut. Kita lanjut lagi ya mengenai konseling. Konseling ialah bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada siswa secara tatap muka 4 mata. Ini lebih mengkhusus dia. 4 mata yang dilaksanakan interaktif secara langsung dalam rangka memperoleh pemahaman diri yang lebih baik kemampuan mengontrol diri dan mengarahkan diri untuk dimanfaatkan olehnya dalam rangka pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Bisa kalian baca pembahasan masalah yang dimaksud. Masalah apa sih yang dimaksud dalam konseling itu? Bersifat mendalam ya. Dia lebih ke bersifat mendalam yang menyangkut hal-hal penting siswa, lebih ke pribadinya siswa. Bersifat luas, meliputi berbagai segi permasalahan siswa serta bersifat spesifik, mengarah pada penyelesaian masalah siswa yang urgent. Ya, lebih ke pribadi dia. Apabila ada hal-hal yang perlu diselesaikan, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan atau permasalahan, dapat diselesaikan oleh guru BK tersebut. Ya, dengan cara memberikan konseling. Kita lanjut lagi ya. Apa sih peran penting dengan adanya bimbingan konseling di sekolah itu? Apa sih peran pentingnya? Ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang ahli disebut konselor atau guru BK
kepada individu atau siswa yang sedang mengalami sesuatu masalah disebut konsili. Yang mengalami masalah itu disebut konsili. Yang memberikan bantuan disebut dengan konselor. Di mana yang tertuju pada teratasnya masalah yang dihadapi oleh konsili atau anak tersebut yang mengalami masalah, ya, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, ya. Itu peran penting bimbingan konseling di sekolah. Dapat kalian lihat dan dapat kalian pahami sedikit, ya. Jangan baru kalian ibu berikan kalian tidak memahami. Pahami dulu, ya. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana tujuan dari bimbingan konseling di sekolah? Bimbingan konseling di sekolah bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, ya, atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai sebaik mungkin. Pengembangan potensi meliputi 3 tahap, yaitu pemahaman. Setiap materi yang diberikan kalian harus memahami. Yang kedua, kesadaran sikap. Yang ketiga, penerimaan dan keterampilan atau tindakan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Nah, di sini, ya, kalian apapun harus kalian pahami. Kedua, kesadaran sikap. Kalian sebagai seorang siswa, kalian harus sadar dengan sikap kalian. Nah, seperti sekarang, kalian melakukan pembelajaran online di rumah. Oke, pembelajaran online di rumah, kalian setiap pagi sudah mulai waktunya belajar sesuai dengan jadwal jam 8. Artinya kalian sudah siap di depan handphone, di depan grupnya. Apapun yang diarahkan oleh guru tersebut, kalian harus ikuti. Misalnya mengabsen, kalian harus ikuti mengabsen. Jangan sampai kalian absen, terus nantinya tidak mengikuti pelajarannya. Kalian absen, setelah absen ikuti materinya. Ya, kesadaran sikap dan penerimaan. Kalian juga harus menerima pelajaran yang diberikan. Ya, tugas-tugasnya juga kalian harus laksanakan. Jangan sampai kalian absen aja, tidak membuat tugas dan tidak mengikuti, karena kelihatan dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekianlah penjelasan dari Ibu, ya, mengenai bimbingan konseling di sekolah. Oke, Ibu tidak ada tugas, namun kembali lagi ke diri kalian sendiri, kesadaran kalian. Kalian harus mengikuti tataran aturan yang ada di sekolah ini, walaupun dengan pembelajaran online. Pertama, kehadiran tepat waktu, karena itu kehadirannya diatur jamnya. Kalian harus mengisi kehadiran, mengisi absen tepat waktu. Terus yang kedua, ikuti pembelajaran dan arahan dari guru masing-masing mata pelajaran. Materi apa yang diberikan kalian harus ikuti. Apabila ada yang tidak kalian mengerti, segera kalian bertanya. Itu untuk pemahaman kalian diri sendiri, ya. Yang ketiga, start tugasnya tepat waktu. Kapan disuruh setor, ya setor, sesuai arahan dari guru masing-masing mata pelajaran tersebut, ya. Itu aja sih yang ingin Ibu terapkan, walaupun kita belajar dari jarak jauh seperti ini. Untuk pelajaran kita, Ibu tidak memberikan tugas, tapi kembali lagi ke sikap kalian. Karena Ibu terus memantau kalian. Siapa yang tidak hadir, siapa yang mengisi absen aja, tidak mengumpul tugas, itu juga dicek. Ketepatannya, waktunya dalam mengumpulkan tugas juga ada jangka waktunya.
sesuai dengan arahan